diberikan kepada saya, panggil saja Mas, nggak usah Bapak, kecuali ada mahasiswa dari Akamigas Balungan. Khusus untuk mahasiswa Akamigas Balungan ya, manggilnya harus Bapak ya, karena saya ngajar di sana. Oke. Nah, ini background saya tadi sudah diceritakan, S1-nya dari Geofisika. Panggil saja Mas, nggak usah Bapak, kecuali ada mahasiswa dari Akamigas Balungan. Khusus untuk kemudian S2-nya saya ngambil dari Magister Petroleum Geoscience UGM. Ini pengalaman kerja saat ini aktif di Akamigas Balungan sebagai dosen, kemudian di Pertamina KSO Pertamina EP Wiriagar, lapangannya di Teluk Bintuni sana. Oke ya, ini ada beberapa outline yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua adalah petroleum geochemistry ya. Yang ketiga case study, yang terakhir kita diskusi nanti. Oke, yang pertama ini adalah petroleum industry milestone di Indonesia ya. Ya, mulai tahun 1859 itu adalah pengeboran minyak pertama di dunia dilakukan. Kemudian tahun 1850 sampai 1870 ditemukan laporan beberapa seepage atau rembesan minyak. Kemudian tahun 1892 dilakukan pengeboran pertama yang dinyatakan sebagai komersil, yaitu di lapangan Telaga Said, Cekungan, Sumatera Utara. Terus tahun berjalan sampai ditemukan minyak besar, yaitu discovery lapangan Minas oleh Caltech. Kemudian 1945 Indonesia merdeka, kemudian 1962 ini Indonesia masuk menjadi negara OPEC. Nah, ini Pertamina berdiri 1968. Ditemukan gas tangguh, kemudian gas di lapangan abadi Masela itu tahun 90-an, tahun 2000. Kemudian 2001 ditemukan lapangan Banyurip. Ini sejarah tentang SKK Migas, Indonesia keluar dari OPEC tahun 2008. Nah, tahun 2012 PP Migas berubah nama menjadi SKK Migas. Ini adalah beberapa milestone yang yang saya ambil dari beberapa sumber. Saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang menjadi catatan saya coba dilihat bahwasanya penemuan hidrokarbon, minyak dan gas besar itu dilakukan atau ditemukan sudah lama. Ya, yang terakhir itu adalah tahun 90 dan tahun 2000 yang lapangan gas tangguh dan lapangan gas abadi. Kemudian untuk lapangan minyaknya ditemukan di Banyurip tahun 2001. Artinya sampai dengan sekarang itu eksplorasi hanya menemukan minor. Ya. Dan proses untuk mendapatkan atau memproduksinya juga tidak cepat. Contohnya, lapangan tangguh ditemukan 1990, kemudian prosesnya sampai 2009 baru selesai Teren 1. Saat ini dalam proses pengembangan Teren 3. Artinya prosesnya sangat panjang sekali di dalam kegiatan eksplorasi. Oke, saya lanjutkan langsung ke topik. Kenapa harus belajar basin modeling? Jadi awalnya saya ingin menyampaikan tentang petroleum system saja, tetapi ternyata adik-adik dari mahasiswa Universitas Brawijaya (IPG) menghendaki harus ada basin analisis ya, makanya saya masukkan di sini basin analisis. Yaitu basin analisis adalah satu dari sekian analisis di dalam basin analisis itu sendiri ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemodelan cekungan, kemudian sejarah atau burial history, kemudian thermal history dan kapan batuan induk tersebut matang. Kemudian ini beberapa konsep tentang plate tektonik. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang cekungan ya mau tidak mau kita mengulas sedikit tentang teori lempeng ya. Ada beberapa hal di sini, ada rifting, kemudian passive margin,
active margin, island arc, dan collision. Ini adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh 3 gaya yang kemarin saya ceritakan. Ada apa kemarin? Convergent, divergent, dan transform. Ini menghasilkan produk-produk di sini. Untuk di Indonesia yang berkembang adalah art dan passive margin. Kalau yang di passive margin di Indonesia Timur, kemudian yang di Indonesia Barat banyak back art basin. Nah, ini contohnya. Ini adalah back art basin di Indonesia Barat. Ya, rata-rata dari Jawa, Sumatera ini adalah menggunakan sistem back art basin. Sini yang warna kuning ini adalah sedimen, kemudian yang merah dan yang hijau ini adalah expose dari beberapa tinggian yang berasosiasi dengan basement. Nah, ini contohnya. Jadi kalau back art itu adalah di busur belakang ya, busur belakang ketika ada tumbukan lempeng. Jadi lempeng samudra menumbuk lempeng benua, yang bagian belakang itu adalah yang disebut dengan back art basin itu sendiri. Nah, ini kalau disederhanakan seperti ini ada lempeng India Australia, kemudian ini adalah lempeng benuanya. Back art-nya itu di sini. Forward art-nya di sini. Cekungan depan busur. Kalau di sini cekungan belakang busur. Yang terbukti sesuai yang sudah terbukti dan proven itu adalah banyak lapangan yang berasosiasi dengan cekungan belakang busur. Di sini. Terus saya juga menjelaskan ini adalah konsep rifting system. Ini adalah contoh-contoh dari rift. Kenapa rift? Karena kebanyakan cekungan di Indonesia pada saat terbentuknya cekungan tersebut itu berasosiasi dengan kejadian rift atau rifting. Ingat pertemuan sebelumnya saya menjelaskan bahwa cekungan itu berasosiasi dengan mangkok. Ya, ini adalah mangkok-mangkok ya, mangkok-mangkok yang disebut dengan synrift. Oke, yang kedua, ini tentang petroleum geochemistry. Ini lebih banyak mengulas tentang batuan induk. Sebelum ke batuan induk, saya coba mengulas sedikit tentang elemen dan proses di dalam petroleum system. Di dalam elemen ada batuan induk, batuan reservoir, trap, dan batuan penutup. Kemudian untuk prosesnya adalah kematangan batuan induk sendiri sampai migrasi dan timing accumulation-nya. Ketika kita melihat kolom stratigraphy, setidaknya ada 3 elemen yang bisa kelihatan, yaitu batuan induk, reservoir, dan seal-nya. Ini adalah contoh saya ambil dari cekungan di Kalimantan. Ini source rock-nya, kemudian ini reservoirnya, kemudian mengalami timing dan burial history, maturity, kemudian ada trap, kemudian bagian penutupnya terendapkan, nah, sehingga terakumulasi dan dilakukan pengeboran beberapa sumur ini. Jadi ibaratnya petroleum system itu wajib ya bagi geologi, geofisika maupun petroleum engineer itu harus hafal di luar kepala konsep dan baik elemen maupun proses di dalam petroleum system itu sendiri. Langsung saja ke batuan sosrock, yaitu batuan apa sih yang disebut dengan batuan sosrock? Yaitu semua batuan yang memiliki kemampuan atau menghasilkan dan mengenerate hidrokarbon dalam jumlah yang ekonomis. Ya. Nah, sesuai dengan teori bahwa minyak bumi itu berasal dari material organik, kita mengikuti teori tersebut, bukan teori anorganik ya, di mana batuan tersebut dalam material organik tersebut telah mengalami transformasi, yaitu perubahan. Perubahannya kita lihat nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Kemudian lingkungan pengendapan untuk batuan induk, setidaknya saya ambil dari Robinson, papernya Robinson ini ada 3. Yang pertama berasosiasi dengan lagustrin atau danau. Kemudian yang kedua adalah lingkungan marine, bisa terumbu maupun laut dalam. Kemudian yang ketiga berasosiasi dengan sistem transisi atau delta di sini. Nah, ini sebarannya bagaimana lingkungan pengendapan sesuai dengan
cekungan di Indonesia. Yang warna merah adalah fluvial delta. Misalkan di sini kita akan mengambil kasus nanti di cekungan Jawa Timur Utara, berasosiasi dengan merah ini, fluvial deltaik. Ya. Oke, saya lanjutkan ke TOC. Ya. Nah, TOC ini adalah suatu parameter yang digunakan untuk menentukan potensi dari batuan induk itu sendiri. Ya. Kemudian ini adalah beberapa interval atau range skala di dalam pembagian TOC. Kurang dari 0,5 dikatakan sebagai jelek, jadi kualitas batuan induk tersebut. Cukup yaitu 0,5 sampai dengan 1, kemudian bagus 1 sampai dengan 2, demikian seterusnya. Jadi adalah indikator pertama yang digunakan untuk melihat batuan induk adalah kualitasnya, yaitu dari TOC. Kemudian, kita balik lagi tentang kerogen. Nah, kerogen itu yang membentuk dari hidrokarbon, bisa minyak dan gas. Nah, coba kita lihat, bila ini adalah batuan yang berpotensi sebagai batuan induk, maka hanya 1% yang mengandung organik material. Kemudian 90% dari 1% organik material ini akan menghasilkan hidrokarbon, bisa minyak, bisa gas. Sisanya bisa bitumen, itu larinya ke batu bara salah satu contohnya. Kemudian ini tipe kerogen ada 4. Ya, kita singkat-singkat saja ya. Tipe 1 berasosiasi dengan lingkungan alga atau danau yang bisa menghasilkan oil prone, ya, menghasilkan minyak. Kemudian tipe 2 berasosiasi dengan sedimen laut yang bisa menghasilkan minyak dan gas, atau oil and gas prone. Kemudian yang ketiga adalah material yang berasosiasi dengan lingkungan pengendapan transisi. Di sini bisa mengenerate atau menghasilkan gas. Kemudian yang terakhir itu adalah tersusun atas material teroksidasi dan tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan minyak maupun gas. Kemudian saya lanjutkan di maturity dan migrasi. Nah, maturity itu adalah proses perubahan material organik menjadi hidrokarbon. Prosesnya meliputi fisika, kimia, dan biologi. Nah, ini transformasi, yaitu bagaimana hidrokarbon tersebut terbentuk. Mulai dari kehidupan atau organisme, kemudian mengalami kematian. Setelah itu mengalami yang disebut peluruan atau transformasi. Prosesnya ada 3, diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, di sini diagenesis ini adalah proses dari organisme sampai dengan pada lingkungan yang sangat dangkal dan temperatur yang relatif lebih rendah di sini. Kemudian untuk katagenesis itu temperatur meningkat sampai membentuk kerogen, membentuk bitumen dan menjadi minyak dan gas di sini, ya. Kemudian yang ketiga itu metagenesis adalah jenjang lebih lanjut di mana temperaturnya makin meningkat. Ini adalah beberapa produk, ya. Ketika diagenesis itu berasosiasi dengan imager, kemudian katagenesis berasosiasi dengan kematangan. Jadi ketika kematangan pada saat katagenesis ini akan muncul top oil window. Dan kemudian yang post major ini berasosiasi dengan metagenesis, yaitu tahap lebih lanjut tetapi belum sampai ke proses metamorfisme. Nah, untuk kematangan dasarnya ada 3, pirolisis dari data TIMEC, kemudian vitrinate reflectant atau persen RO. Nah, yang ketiga adalah SCI atau Spore Color Index. Nah, jadi TIMEC ini berdasarkan Rock-Eval pirolisis, kemudian RO adalah berdasarkan vitrinate reflectant, dan SCI ini analisis terhadap spora. Tujuannya sama, tetapi proses yang dilakukan adalah berbeda. Nah, ini saya singgung tentang Rock-Eval pirolisis, yaitu suatu metode salah satunya digunakan untuk menentukan kerogen, tipe kerogen, kemudian kualitas reservoir juga, kualitas source rock juga melalui potential yield, dan mendapatkan tingkat kematangan atau TIMEC-nya. Jadi ketika sampel dimasukkan di dalam Rock-Eval ini, pirolisis ini, sampel dimasukkan, kemudian dipanasi sedemikian rupa. Kemudian sampai muncul pola seperti ini, ada muncul S1, S2, dan S3.
S1. S1 ini adalah hidrokarbon bebas, akan muncul pertama pada temperatur yang relatif lebih rendah. Kemudian S2 ini adalah berasosiasi dengan kinetik dari batuan batuan sosrok. Ini dianggap sebagai mencirikan proses katagenesis, di mana Tmax di sini muncul, ya. Kemudian yang ketiga ada S3, ini adalah berasosiasi dengan tahap lebih lanjut di mana muncul CO2. Ini penjelasannya. Oke, ini adalah beberapa rumus. Saya pikir dilewatkan saja, nanti slide presentasinya saya berikan. Yang jelas ini ada dari Rockefeller pyrolysis itu ada 4 parameter, S1, S2, S3, dan Tmax. Tetapi bisa mengenerate beberapa equation, misalkan hidrokarbon index, oksigen index, dan yield atau potensial. Di sini. Ini penentuan atau penentuan dari tipe kerogen. Ya, ini salah satunya menggunakan plot oksigen index dan hidrogen index. Nah, ini yang tadi saya katakan ada kerogen tipe 1, kerogen tipe 2, dan kerogen tipe 3. Ya. Ini juga bisa dilakukan melalui plot Tmax dengan HI. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ini untuk Rockefeller pyrolysis Tmax-nya ya. Jadi pada saat muncul S2 itu sebagai indikator dari Tmax ya, yang berasosiasi dengan proses katagenesis. Umumnya dikatakan matang itu di atas dari 430 derajat Celcius. Kemudian yang Rockefeller vitrinate reflectant atau RO ini juga sama. Jadi digunakan untuk menentukan tingkat kematangannya berdasarkan pantulan sinar vitrinate. Nah, ini adalah beberapa skala yang saya ambil dari Webplace-nya tahun 1985, di mana dikatakan kurang dari 0,5 ini berasosiasi dengan belum matang. Jadi di atas 0,5 sampai dengan 1,2 dikatakan matang. Ini sebagai mengenerate minyak dan gas di sini ketika matang. Ini adalah template. Kadangkala di daerah tertentu juga tidak selalu dengan template tersebut di sini. Nah, ini untuk case tadinya. Nah, ini pernah saya sampaikan juga tentang cekungan sedimen di Indonesia. Ada 60 kalau tidak salah yang kemarin, terbagi di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Kemudian di sini adalah cekungan di Jawa Timur Utara, ya. Ini cekungan Jawa Timur Utara saya overlaykan dengan beberapa blok atau WK blok, ya, wilayah kerja migas. Kemudian ini saya overlay juga dengan beberapa data seismik yang ada. Ini yang warna hijau, biru, yang warna merah ini adalah berasosiasi dengan line seismik 2 dimensi. Kemudian ini tektonik sekilas saja untuk di Jawa Timur. Setidaknya ada 3 tren ya. Yang pertama ini bagian selatan yang berasosiasi dengan vulkanik, kemudian bagian tengah atau depo senternya ini terbagi menjadi 2, yaitu Kendeng Zone dan yang sebelah utara adalah Rembang. Kemudian yang bagian utaranya lagi itu kita kenal sebagai Northern Platform. Kemudian ada 2 tren. Yang pertama yang berarah timur dan barat ini berasosiasi dengan RMKS ya, Rembang, kemudian Madura, Kangean. Kemudian yang tren yang kedua ini berasosiasi dengan tren Meratus yang berarah timur laut barat daya. Ini yang barat timur, ini yang timur laut barat daya. Lanjut ke stratigrafi di cekungan Jawa Timur Utara. Nah, batuan tertua yaitu formasi atau grup nimbang yang berumur Eocene, Middle Eocene ya, Middle Eocene. Di sini mulai diendapkan adanya aluvial, kemudian ada lacustrin sampai ke shallow dan deep marine di sini, sampai di umur early Oligocene. Di sini adalah siklus atau sekuen pertama yaitu nimbang. Di sini ada beberapa grup, diantaranya adalah CD atau CD limestone.
Kemudian sekuen kedua kita berasosiasi dengan kujung. Nah, kujung ini paling bawah adalah kujung 3, kujung 2, dan kujung 1 atau rupuh. Kemudian siklus atau sekuen yang ketiga itu berasosiasi dengan tuban. Nah, tuban dan ngimbang di sini. Tuban dan ngerayong, tuban, formasi tuban dan ngerayong yang berumur early Miocene sampai middle Miocene. Kemudian sekuen berikutnya Wonocolo. Kemudian yang terakhir dari Pliopleistocene. Ini berasosiasi dengan formasi Kawengan, Selorojo, kemudian Mundu, Wunut itu adalah bagian siklus terakhir atau sekuen terakhir dalam stratigrafi di Jawa Timur Utara. Ini adalah petroleum system, setidaknya 3 yang bisa kita peroleh ya, dari batuan induk, batuan reservoir, dan batuan penutupnya. Di sini ada indikasinya ya. Sosrok itu adalah S dengan wajik, kemudian sil adalah S dengan kotak, dan yang reservoir adalah R dengan bulatan. Ini summary-nya. Nah, jadi visual grafik atau gambar yang saya sampaikan tadi sebenarnya pencerminan dari kalau dibuat siklus atau sekuen ini kurang lebih seperti ini ya. Dari bawah late Eocene berasosiasi dengan nyimbang. Ini adalah proses di mana terjadinya rifting ya. Kemudian di atasnya late Oligocene ekuivalen dengan kujung 3. Kemudian early Miocene kujung 1. Kemudian ini ada tuban pada saat middle Miocene. Ini tuban yang berasosiasi dengan apa? Regional overpressure ya. Kemudian di atasnya middle Miocene, Merayong. Kemudian late Miocene ekuivalen dengan Wonocolo. Di sini muncul diapir. Yang terakhir ini ekuivalen dengan Selorojo, Wunut, di mana diapirnya sampai di atas. Ini kejadian di Lapindo ya. Itu adalah diapir yang berasosiasi dengan regional overpressure dari formasi tuban. Ini play konsep setidaknya ada 5. Yang pertama adalah konsep riff di ngimbang. Kemudian yang kedua adalah build up riff yang berasosiasi dengan GL atau ngimbang juga, member dari formasi ngimbang. Yang ketiga ini ujung, ada ujung 1 atau rupuh. Yang keempat berasosiasi dengan rayong. Kemudian yang kelima adalah Wonocolo. Dan ini tidak bagian atas lagi belum diekspos, yaitu play untuk di level Pliopleistocene yang tadi saya katakan ada Selorojo, Kawengan, kemudian ada Lidah, Mundu. Itu adalah umur-umur batuan yang relatif muda dibanding dengan formasi yang saya sebut sebelumnya. Nah, ini karakteristik sosrok dari regional. Paling bawah ini ngimbang, yang paling atas ekuivalen tuban. Di sini kita lihat bahwa ngimbang atau CD atau lebih tua ini mempunyai TOC yang excellent dan yield potensialnya adalah sangat bagus. Ini berdasarkan data sumuran. Di sini ujung 3 TOC-nya jelek, kemudian yieldnya sangat bagus. Nah, ini adalah plot HI terhadap Tmax. Di sini kelihatan yang saya tunjukkan, yang bagian kiri adalah formasi kujung, yang kanan adalah ngimbang ya. Nah, di sini kujung ternyata berasosiasi dengan kerogen tipe berapa? Ya, tipe 3 ini. Lebih dekat ke tipe 3. Kemudian untuk yang ngimbang atau Lacustrine ngimbang yang berada di bawah dari kujung 3, ini berasosiasi dengan apa ini? Ya, mungkin ini masuknya di tipe 2, 3 ya. Nah, ini saya ambil juga dari paper yang menunjukkan hal yang berbeda. Ini untuk datanya. Sudah. Ini erosional
yang pada pertemuan sebelumnya saya singgung juga, bagaimana sih kita menentukan erosional berdasarkan data RO. Ya. Sebetulnya sangat sederhana, di mana yang pertama kita harus menarik tren RO pada formasi yang sama. Ini misalnya katakanlah ada formasi A, ini formasi B yang seperti Y ya. Kemudian di sini menunjukkan bahwa ada suatu gap ya atau jumping dari tren tersebut. Dari tren formasi B dengan tren formasi A ini ada jumping atau tidak linear. Nah, karena jumping atau meloncat ini, maka ini mengindikasikan adanya erosional. Nah, untuk mendapatkan erosionalnya, ditarik tren garis putus-putus pada formasi di bawahnya sampai berpotongan dengan RO 0,2. RO 0,2 itu indikasinya adalah present day dari nilai RO tersebut. Nah, kemudian ketebalan erosional itu diperoleh dari persinggungan dengan garis 0,2 dengan paleo surface pada formasi B. Ini disebut dengan ketebalan erosional dari formasi B tersebut. Nah, ini untuk mendapatkan Bayesian modeling, ini pernah saya sampaikan juga. Yang pertama, kita harus tahu gradien temperaturnya, kemudian persentitologi sebagai input, karena mempunyai kinetik yang berbeda sehingga masing-masing formasi harus ditampilkan. Ini yang ketiga adalah multi-science background untuk mendapatkan Bayesian modeling dan Fourier story. Setidaknya adalah regional, kemudian sequence stratigraphy, diffusional environment, petroleum system, dan well postmortem. Kemudian ini yang terakhir, data inputan adalah berupa data geokimia. Dari geokimia macam-macam ya, melalui analisis RO tadi, melalui analisis rock eval, kemudian bisa melalui analisis TUC. Sampelnya macam-macam juga, bisa sampel dari konvensional core, cutting, maupun sidewall core. Nah, ini saya singgung sedikit tentang well postmortem. Well postmortem ini dilakukan ketika setelah pengoboran selesai, entah itu pengoborannya berhasil maupun tidak berhasil. Ada beberapa parameter, setidaknya 5 yang dianalisis, yaitu yang pertama adalah pressure analysis, yaitu bagaimana pressure-nya dari data tersebut, dari data tes. Kemudian yang kedua adalah kita melihat bagaimana geokimianya. Nah, geokimianya. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan bypass zone dengan analisis petrofisik. Kemudian kita menganalisis DST, DST-nya apakah konklusif atau tidak konklusif baik tesnya maupun rate-nya. Kemudian RFT kita overlaykan dengan pressure test yang berasal dari data MATLAB, MATWIDGE. Itu kita klarifikasikan apakah sumur tersebut dibor dengan under balan, over balan, atau yang lain. Yang terakhir, kita bisa menjelaskan kenapa sumur tersebut berhasil atau menghasilkan minyak dan hidrokarbon atau dry hole. Kalau dry hole ya apakah karena operation atau geologinya. Kalau geologi balik lagi ke petroleum sistemnya. Ya. Nah, ini contoh boreal history. Di sini boreal history dioverlaykan dengan thermal history. Thermal history biasanya data validasinya adalah bottom hole temperatur. Jadi pada saat melakukan pemboran itu mengambil pada interval tertentu diperoleh dari pemodelan tersebut maka diperoleh petroleum system di Northeast Java. Ini setidaknya mungkin tidak Northeast Java ya, tetapi mewakili lapangan yang saya tunjukkan di situ. Nah, sosroknya berasosiasi dengan CD atau ngimbang tadi, kemudian Kujung 3. Kemudian reservoirnya dari CD sampai dengan OK atau nama lainnya adalah ekuivalen dengan formasi Wonocolo ya. Kemudian ini adalah overburden, kemudian hidrokarbon dan critical moment pada saat CD ini di middle Miocene, dan untuk yang Kujung 3 ini Kujung 3 harusnya. Ini pada saat akhir dari Pliocene. Nah, jadi output dari pemodelan atau Bayesian modeling salah satunya adalah kita mendapatkan petroleum system dari lapangan tersebut.
melalui pemodelan bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ini contoh juga saya ambil dari paper Boreal History dengan temperatur. Nah, ini ditunjukkan masih di cekungan Jawa Timur. Nah, ini RO yang dikatakan tadi 0,5 yang berasosiasi dengan early major. Ini berasosiasi dengan umur 20 MA ya. Beberapa paper menunjukkan ada antara 20 dengan 10 juta tahun yang lalu. Ini contoh saja, selain melakukan basin modeling, analisa cekungan itu juga bisa dilakukan dengan seismic internal karakter ya. Ini adalah salah dua yang saya katakan tadi. Yaitu bagaimana kita mengidentifikasi berdasarkan dengan rona atau refleksi dari seismik itu sendiri. Konsepnya ini sangat berdasarkan dari sekuen stratigraphy, kemudian internal karakter dari seismik itu sendiri. Nah, ini contohnya dengan pola-pola tersebut maka dapat dilakukan identifikasi. Ini berasosiasi dengan lingkungan apa dan fase apa. Nah, ini contoh juga basin analisis juga. Salah satu saya ambil dari seismic attribute analysis yang menunjukkan pola rona dari kipas deltanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya over 2 menit. Mohon maaf. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih.